Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Respon kebencanaan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Di Aceh, UGM hadir melalui penerjunan mahasiswa KKN Peduli Bencana serta kerja sistematis tim tangguh Fakultas Teknik dalam mendukung pemulihan masyarakat. Yes, betul sekali. Dan di episode hari ini kita akan membahas bagaimana Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat lewat KKN Peduli Bencana mengordinasikan mahasiswa untuk terlibat langsung di lapangan. Sekaligus kita akan undang juga perwakilan dari tim tangguh bagaimana tim tangguh membangun sistem respons teknik yang terstruktur dan juga adaptif. Nah, mau tahu gimana cerita selengkapnya? Simak di UGM Podcast episode kali ini ya. Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Ya, respon kebencanaan tidak hanya berhenti dari tanggap darurat ya. UGM sejauh ini sudah menerjunkan teman-teman mahasiswa KKN di lokasi bencana yang ada di Aceh. Termasuk juga kita punya tim tangguh dari Fakultas Teknik yang benar-benar bisa dibilang respon terkait dengan teknis, terstruktur dan juga adaptif. Di studio podcast hari ini Mbak Astri kita sudah kedatangan dua orang spesial yang ibarat kata itu motornya dari dua gerakan tersebut untuk di lokasi bencana. Ada Dok Aji dari DPKM, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat, dan juga ada tim tangguh, ada Bu Nares di sini. Selamat datang di studio podcast UGM. Selamat datang. Luar biasa. Karena memang pemberitaan terkait dengan kebencanaan di Aceh dan juga di provinsi lain di Pulau Sumatera ini kan masih terus harus kita kabarkan ya, terus dan ya. UGM udah ngapain aja betul, gitu. Betul. Apalagi kita punya 7 working group kan ya yang benar-benar bisa diterjunkan ke lokasi bencana gitu ya Mbak Astri ya. Oke. Boleh kita mulai Bapak? Boleh sekali, boleh sekali. Oke. Saya mau nanya ke Dok Aji dulu ya. Saya manggilnya Bapak gitu aja boleh nggak sih Pak? Siap komandanku. Oke. Bapak, DPKM tuh 2-3 minggu yang lalu kan menerjunkan mahasiswa KKN Peduli Bencana, ya kan? Bagaimana sih Pak skema ini tuh dirancang gitu agar aman serta berdampak gitu KKN di sana dengan jumlah personil sekitar 30. Oke. 30. Ya, rancangan utama dari kegiatan ini adalah bagaimana mahasiswa bersama dengan dosen pembimbingnya melakukan kegiatan untuk utamanya Buntara sebenarnya ya, membantu kawan-kawan menyiapkan prototipe Buntara, sekaligus mengajak anak-anak yang ada di sana merasakan kondisi gitu ya. Mengapa? Karena mahasiswa ini kan memang perlu untuk kita ajak mengembangkan karakter mereka yang peduli, yang mampu untuk beradaptasi dan seterusnya yang biasa kita kenal sebagai karakter kita. Dan tentu di sana kita berusaha untuk melakukan kegiatan bersama dengan universitas tempat. Kita Pak Arijito selalu mengatakan eranya kolaborasi, bukan saling kompetisi. Oleh karenanya kita bersama dengan Universitas Sakuala, juga dengan universitas yang lain, kita bareng-bareng. Dan tentu dukungan yang luar biasa dari Kagama. Ini Kagama Aceh, luar biasa. Dan juga dengan LSM yang ada di sana. Nah, kolaborasi itulah yang kita bentuk supaya anak-anak kita juga nyaman di sana. Ada yang ngaruhke lah istilahnya begitu. Dulu ketika PPSMP kita pernah mengundang semua Kagama untuk hadir dan menyapa adik-adik yang keterima di UGM. Maka di dalam aspek yang sekarang kita melihatnya sebagai bagaimana Kagama di sana pun ikut membantu adik-adik, welcome gitu ya, mengajak mereka untuk melihat situasi, belajar bersama, dan yang penting adalah belajar bersama ini. Oke. Tapi bentar. Boleh. Lanjut dulu boleh, ya. Boleh. Jadi 30 mahasiswa itu berangkat dari Jogja menuju lokasinya yang di Aceh? Lokasinya ada di Aceh Utara dan Pidijaya. Oh gitu. Kabupatennya di situ. Kabupatennya di Pidijaya, gitu. Oke. Ada 2 kabupaten. Mengapa? Karena tapak-tapaknya Mbak Nares ada di sana. Jadi ini kan mengikuti tapaknya Mbak Nares gitu. Oh gitu. Tapi kesiapan kan ini 30 mahasiswa kan mereka bisa dibilang ke lokasi bencana ya, yang mungkin dalam persiapannya hal ini pasti beda ya persiapannya pasti beda dengan dengan KKN pada umumnya biasa gitu. Apa dari DPKM mungkin ada pembekalan khususkah untuk mereka sampai ditemukannya atau sampai terpilihnya 30 mahasiswa, ada prosedur sendiri? Ya, kita ada seleksi yang kita lakukan. Seleksi ini meliputi administrasi biasa ya, kemudian minat, motivasi,
setelah itu ada pembekalan-pembekalan terkait dengan kegiatan yang ada di sana, termasuk bagaimana mereka bisa nanti melakukan bertahan hidup dalam tanda petik. Kalau memang tidak ada support dari mana-mana kan harus bisa bertahan hidup. Bagaimana harus belanja, nyiapkan tempat tinggal. Sana sekarang debunya luar biasa. Apa-apa yang harus disiapkan, dan juga bagaimana budaya setempat. Karena mereka harus paham kondisi anak-anak di sana. Anak-anak biasanya kan menyasar kepada anak-anak untuk trauma healing ya. Kegiatan-kegiatan bareng jangan sampai nanti berbeda kultur malah ditolak gitu. Sehingga banyak hal yang kita siapkan, dan adik-adik saya melihat sangat antusias setelah kita satu sesi acara, kemudian menjelang sore itu sudah selesai, mereka kumpul dan merancang kembali apa yang harus dilakukan. Ini yang saya melihat bahwa kelompok ini sangat luar biasa. Mereka sangat well prepare untuk berangkat ke sana. Jadi ini bagi saya satu hal yang sangat membanggakan, karena mereka sangat peduli untuk ke sana, mereka harus prepare. Ini luar biasa. Dari 30 mahasiswa itu Pak, itu dari fakultas apa aja? Rata-rata? Beragam ya? Beragam. Jadi, kami tidak bisa mengatakan lebih banyak yang ini ya, karena pautannya hanya 1-2, tapi dari beragam ini. Dan matur nuwun kepada seluruh dekan dan juga kaprodi yang telah mengizinkan, karena ini kan ada masa tidak mengikuti kuliah. Ini maka saya matur nuwun sekali sudah diizinkan untuk anak-anaknya berangkat, dan mungkin baru minggu depan atau minggu depannya lagi baru bisa ikut kuliah secara. Berapa minggu total Pak? 4 minggu. 4 minggu. 1 bulan berarti. 1 bulan ya. Iya, hampir sama dengan KKN yang biasa ya Pak ya. KKN biasa 50 hari. 50 hari. Oke. Kalau saya mungkin ke Bu Nares dulu. Sebelum saya nanti kembali ke Pak Aceh lagi. Siap. Kan kalau di tempatnya Pak Aceh kan mungkin lebih ke mahasiswanya gitu. Kalau tim tangguh nih, ini respon atau mungkin terbentuknya tim tangguh ini memang dikhususkan untuk Aceh atau memang sudah ada sebelumnya? Oh iya. Oke, sebenarnya kalau dari pengalamannya begitu ya, tim ini itu ya biasa kita bergerak mungkin tanpa bentuk begitu ya, tapi berdasar person begitu. Biasanya ini sudah kita mulai sejak gempa Jogja pada dasarnya. 2006. Ya 2006. Pada waktu itu Prof. Nizam menjabat dekan Fakultas Teknik, kemudian melibatkan beberapa dosen di Departemen Teknik Arsitektur dan juga Departemen Teknik Sipil. Kemudian beberapa yang terlibat diantaranya Prof. Ika Putra, kemudian saya, Pak Azhar, begitu. Jadi di kegiatan pasca bencana tuh sudah kita mulai, biasanya ada istilahnya respon cepat begitu ya, respon cepat. Tentu saja yang berkaitan dengan infrastruktur ya, bangunan dan infrastruktur. Nah, kemudian ya setiap ada bencana kan kita selalu mencoba merancang begitu sesuatu yang bisa cepat dilakukan di tempat begitu. Jadi di bencana gempa Jogja, kemudian waktu ada erupsi Merapi, kemudian Lombok, sudah gempa Lombok gitu, Palu, kemudian sesudah itu bencana yang ada di Sumatera ini gitu. Jadi sebetulnya seperti tanpa bentuk begitu. Nah, kebetulan di tahun 2025 ini Fakultas Teknik itu membuat semacam research group begitu. Jadi kayak grup penelitian. Berdasar beberapa pengalaman yang ada itu, kemudian ya saya sampaikan, ini kita buat grup penelitian aja ya Pak Azhar ya. Saya dengan Pak Azhar demikian. Kemudian saya dengan Pak Azhar membuat ini menjadi semacam grup penelitian di 2025. Baru saja terbentuk, kemudian terjadi bencana Sumatera. Jadi ini sebenarnya terbentuk sebelum adanya bencana begitu. Kita baru menata kira-kira akan seperti apa nih jalannya grup ini begitu. Ketika ada bencana Sumatera ya kita tentu saja langsung diskusi begitu ya, dengan proses yang mungkin sama dengan berdasar pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Jadi langsung waktu itu kita bayangannya adalah harus segera istilahnya memanusiakan penyintas itu di dalam suatu tempat yang layak huni, begitu prinsipnya. Jangan sampai mereka-mereka yang menjadi penyintas ini tinggal terlalu lama di tenda, karena tenda itu tentu saja istilahnya secara fisik, psikologis maupun sosial pada dasarnya kan tentu saja
tempat tinggal yang sementara. Kalau disebut sementara ya jangan kelamaan. Iya. Kita seneng kemah kan, tapi ya cuma 3-4 hari kan gitu ya. Lebih dari seminggu pasti sudah ini. Nah, jadi itu prinsipnya kita ingin segera mengharapkan penyintas ini berada di tempat yang layak. Jadi itu motivasi pertamanya. Jadi Tim kita harus tangguh ini gimana ya? nih? Iya, dari tim ini motivasi pertamanya gimana supaya penyintas bisa segera pindah dari tenda ke tempat yang lebih layak begitu. Kalau untuk bencana Aceh ini Bu, gitu berarti kan timnya udah dibentuk di tahun 2025 kebetulan ya. Iya, gitu. kebetulan. Kemudian kok ya kebetulan juga gitu di akhir 2025 Ya mau bagaimana ya gitu kok gitu berarti. nyebutnya kebetulan. Untuk bencana Aceh ini tim tuh melakukan kaji cepat lebih cepat ya dari bencana-bencana sebelumnya atau bagaimana? Iya, waktu itu ya sebetulnya pengalaman itu selalu memberi insight begitu ya. Dan kita merasa bahwa dari pengalaman itu maka pada kondisi darurat itu tentu saja mobilitas pasti susah. Jadi ketika kita bicara bangunan, infrastruktur, hal paling mudah adalah gunakan material yang ada. Itu sudah kita pelajari dari beberapa bencana sebelumnya. Kayak di waktu gempa Jogja itu kayak Bantul dan Jogja tuh penuh dengan ini kan, apa istilahnya ruin ya, bongkaran tembok gitu ya. Mau dikemanain ini bongkaran tembok, dibuang juga susah, ngangkutnya juga susah begitu. Waktu itu kan salah satu inovasinya dengan tadi membuat ruin tadi menjadi semacam bubur begitu ya, bubuk begitu yang kita jadikan kayak istilahnya pracetak begitu untuk bisa jadi elemen dinding misalnya. Nah, jadi kita memikirkan material yang ada di sana. Jadi begitu bencana Sumatera, tentu saja material yang terlihat ada di mana-mana kayu begitu. Jadi kita mencoba membuat kayu. Cuman kayu ini kan memang dia satu material yang harus dibangun oleh ahlinya misalnya, karena dia punya teknik strukturnya, konstruksinya itu tidak mudah begitu. Maka ya kita berpikir cepat untuk membuat satu teknologi sederhana. Jadi semacam teknologi tepat guna, menggunakan kayu tapi sambungan-sambungannya itu istilahnya bisa dilakukan oleh awam. Tidak harus oleh tukang kayu. Kita kalau pekerjaan kayu kan nggak mungkin tukang biasa ya kan, pasti tukang kayu. Nah ini teknologinya sederhana, harapannya tukang biasa bisa melakukan itu. Bisa dilakukan dengan cepat gitu. Berarti di lokasi bencana pun salah satunya juga memberikan pembekalan juga, memberikan materi juga kepada mereka-mereka yang di sana. Tukang mungkin salah satunya benar ya. Iya, waktu itu ketika ke sana memang kegiatan kita yang pertama judulnya sih pelatihan tukang, meskipun semuanya belum tentu tukang begitu warga setempat begitu. Yang pertama kita bukan pelatihan sih ya istilahnya pengenalan teknologinya begitu. Yang ikut itu 14 orang. Tapi kita melakukan modelnya di awal ya penjelasannya singkat saja, tapi kita langsung membangun begitu. Di kesempatan yang pertama itu kita membangun langsung 2 tipe. Yang satu adalah tipe panggung, yang satu adalah tipe tapak, bukan panggung. Begitu. Ya ada terasnya gitu ya. Bu. Nah, yang tipe tapak ini dilakukan di rumah penduduk yang mungkin dia masih ada betonannya, masih ada lantainya gitu. Jadi bukan lumpur gitu ya. Jadi bukan lumpur. Sementara satu lagi itu di areanya warga yang dia ada lumpurnya. Jadi dibangun di 2 tempat itu kita sama-sama berlatih. Tidak semuanya itu tukang pada dasarnya. Kalaupun tukang ya belum tentu tukang kayu, tapi sebetulnya material ini tuh mereka udah paham gitu, ya kan? Mereka tidak asing dengan material, itu yang penting. Jadi mereka tidak asing dengan materialnya. Kemudian kebanyakan mereka tuh pekebun pada dasarnya. Jadi mereka berkebun jagung dan berkebun jeruk nipis, komoditas yang ada di sana. Nah ini mereka pekebun, kemudian diajarin sebentar aja begitu sambil melakukan itu mereka sudah bisa. Jadi dalam waktu 3 hari itu sudah terbangun 2 rumah begitu. Untuk yang rumah panggung agak lama karena ada ada lantainya gitu ya. Ada lantainya kayu juga gitu. Jadi 4 hari untuk rumah panggung dan 3 hari untuk rumah tapak. Berarti per hari ini Bu,
Kalau boleh tahu sudah ada berapa huntara yang terbangun dan targetnya berapa sampai kapan? Iya, waktu itu kan targetnya 100 huntara terbangun sebelum puasa. Karena harapan warga itu harapannya tuh sederhana. Harapannya adalah semoga di bulan puasa nanti mereka nggak tinggal di tenda. Cuman itu saja gitu. Karena ya semua barangnya dia kan udah habis semua ya, tidak ada apa-apa. Tapi harapannya ya cuman itu di sana. Dan insya Allah nanti sekarang sudah lebih dari separuh ya, sudah 50-an lebih berarti ya? Hah? 50-an lebih berarti? Lebih, 60 lebih begitu. Untuk yang ada di Kedumba, Aceh Utara. Aceh Nah Utara, ini ya. insya Allah nanti sebelum Ramadan itu sudah bisa sesuai dengan target 100 huntara. Nah insya Allah nanti juga di akhir Februari kita mulai lagi prosesnya, tapi mungkin di lokasi yang berbeda, tidak lagi di Kabupaten Aceh Utara. Siap. Gitu. Terima kasih Bu Nares. Saya mau ke Pak Haji. Tadi Pak Haji kan menyampaikan kita tidak hanya KKN PPM UGM saja, tapi kan juga ada kolaborasi dengan Syah Kuala. Kita juga dapat dukungan dari Pemda, termasuk Kagama juga. Apa bentuk dukungan yang diberikan dalam hal ini Pak Haji, dan kolaborasi apa yang dilakukan gitu sampai pada akhirnya mengena atau sampai ke warga? Untuk dengan UTU, Tengku Umar, sebelum dengan Syah Kuala, itu kami ada kolaborasi sebelumnya dalam koridor penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh Dikti, pendanaan Dikti. Tanggap darurat yang pertama itu adalah menerapkan teknologi yang ada. Saat itu timnya Pak Adi Kurniawan datang. Dan karena tim kami kedokteran sudah ada, sekaligus kita dorong sekalian masuk ke dalam tim itu ada 3 tim kedokteran dan 1 tim dari kawan-kawan psikologi untuk melakukan trauma healing. Tetapi memang tidak ada yang secara langsung trauma healing, tetapi ada juga pelatihan bagaimana melakukan trauma healing. Nah itu proses dari Dana Dikti dan kami koordinir. Kemudian dari sana kita lanjut. Apakah lokasi-lokasi yang tadi tapaknya Mbak Nares, apakah itu ya di Kedumba, kemudian yang di Pidijaya, apakah ini bisa kita kolaborasikan? Mereka sangat antusias untuk bersama-sama. Bentuknya tentu kontribusi mahasiswa, kemudian tenaga, karena ya memang kalau yang lain mungkin terbatas sekali. Informasi masuk ke dalam kelompok yang ada di sana ini luar biasa. Kawan-kawan Pemda tentu perizinan, kemudian assessment, nah ini assessment awal itu kawan-kawan dari Pemda ini luar biasa bersama Kagama, dan dari Syah Kuala ini juga melakukan hal yang sama. Jadi informasi kita kumpulkan menjadi data, dan dari data itulah kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita kerjakan. Tentu ketika anak-anak atau adik-adik kami mahasiswa sampai ke lokasi harus melakukan validasi atas data yang kita kumpulkan. Mampu laksana nggak gitu kan kira-kira. Nah inilah tantangan terbesarnya DPL bersama mahasiswa, melihat rencana-rencana awal untuk disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah ini yang harus kita dorong untuk semua KKN ya sebenarnya. Tetapi KKN bencana ini menjadi khusus karena situasinya memang di luar perkiraan gitu ya. Betul. Kalau kita lihat ini yang berangkat ini Gensi, wah seneng sekali saya. karena diartikan anak-anak ini wah begini-begini gitu ya. Iya, betul. Ternyata mereka membaur ya. Wah, keren, Mbak. Keren. Besok kalau pulang kita ajak mereka. Pasti. Pasti besok kita undang ke sini ya kalau udah balik gitu. Dan sebelumnya saya punya pengalaman bersama kawan-kawan Visipol. Sospol bersama salah satu yayasan berangkat ke sana khusus untuk urusan pendidikan. Setup pendidikan. Dan satu mahasiswa men-set beberapa tempat begitu, dan itu berjalan. Itu juga Gensi. Dan keren juga hasilnya. Nah ini artinya stigma yang selama ini kita terima dari netizen dan lain-lain bahwa Gensi ini lemah dan seterusnya, ternyata enggak. Betul, gitu. setuju sekali Pak. Dan keren. Betul. Makanya kita mencanangkan satu rumah satu Gen Z sekarang. Satu kantor satu Gen Z. Satu milenial satu Gen Z. Artinya dalam kondisi yang berat mereka langsung adaptif kok. Iya. Ya memang mungkin dalam kondisi nyaman mereka mungkin berperilaku yang nyaman. Tapi ketika situasi cepat berubah mereka ternyata adaptif lah ya. Gitu. Menyambung tadi Pak yang kalau Visipol
berangkat ke sana. Ya. Programnya khusus ke pendidikan, Pendidikan, ya. ya. Kalau yang ini Pak, Ini support kepada komandan saya ya. Oh, gitu. Karena apa? Karena ini supaya mempercepat tadi ya, mempercepat kondisi dan juga bersama-sama dengan masyarakat belajar untuk membuat rumah panggung yang 3 hari dan 4 hari itu. Tidak mudah, Mbak. Bagi orang yang tidak pernah megang alat-alat palu dan ya, lain-lain betul, tidak setuju mudah. sekali. Tapi tantangan pengalaman di mana namanya? lapangan. Lapangan di Lombok saat itu, Ya. ada anak kita juga dengan cepat beradaptasi membuat saluran air saat itu ya di Lombok sangat cepat, dan 50 hari tidak terasa mereka sudah bisa mengalirkan air bersih ke lokasi yang kita harapkan. Dan tentu sekali lagi support dari Kagama itu Luar biasa. Luar ya. biasa. Patut terima kasih juga untuk Kagama Iya. Aceh terutama di sini Aceh, ya, Pak Haji, ya. iya, Pak. Luar biasa. Berarti ini salah satu programnya adalah mendukung tim tangguh juga wah iya, Iya, pasti. dalam penyediaan Huntara gitu ya. Iya. Ya, Ya, Pak. tidak harus, katakanlah misalnya tidak harus pekerjaan fisiknya, tapi Iya. banyak pekerjaan manajemen yang diperlukan. Iya sih, pasti Misalnya sih. manajemen untuk apa namanya material, Materialnya. kemudian cek ini ketersediaan papan, kemudian sumber daya juga begitu, karena warga kan bergotong royong ya. Kadang kan ada yang ramai di sini, yang di sana kurang begitu. Jadi banyak hal yang Pembagian berkaitan tugasnya dengan gitu lah. Iya. Iya. Dan juga jangan lupa alat-alatnya juga kan bisa aus. Iya. Alat Iya. memotong kayunya bisa aus. Nah ini Iya. kan bagaimana mencari logistiknya, perlu solarnya dan seterusnya. Operator alatnya kan juga bisa aus juga atau Wah, itu mungkin juga itu luar dibelikan biasa. juga gitu Ya, kan. artinya banyak hal kemanusiaan Mas yang sebenarnya kita lihat. Sampai kapan Pak? Masih berapa minggu lagi kira-kira? Ini kira-kira sampai minggu depan ya, kemudian mereka akan kita tarik, kemudian nanti kita akan masuk ke reguler. Reguler besok Juli Agustus. Oke. Atau kita lihat nanti kalau sangat dibutuhkan di P1 mungkin kita akan dorong juga. Tergantung nanti hasil assessment Iya terakhir ya, ya. betul. Khusus untuk yang P2 kami mendorong adik-adik untuk yang ke lokasi ini Aceh, tetapi juga yang ada di Sibolga dan Tapanuli Selatan. Kemudian kalau di Sumatera Barat saya lupa salah satunya di Agam. Agam dan saya lupa yang satunya. Nah itu artinya apa? Kita berusaha tidak hanya di Aceh tetapi di tempat lain, dan tentu situasinya kan harus kita sesuaikan dengan masing-masing lokasi. Gitu. Betul. Oke. Kok jadi nge-freeze gini? Next pertanyaan mungkin ya ke Bu Nares ya Bu. Kan tadi Ibu cerita ya bahwa sebenarnya dari pengalaman bencana sebelumnya itu ini tuh akan terus bisa menjadi pelajaran untuk, meskipun kita nggak minta ya gitu, cuman ini pasti akan, terutama kalau di Aceh ini apa Bu, poin paling bisa banget untuk direplikasikan mungkin di tempat-tempat yang lain. Oh iya. Oke. Apa istilahnya, salah satu hal ketika kita pasca bencana begitu ya, proses yang selalu kita coba terapkan adalah partisipasi masyarakat. Jadi setiap kegiatan apapun ajak masyarakatnya. Ada yang mengatakan mungkin kan kadang susah ya masyarakatnya itu diajak begitu. Ya justru itu, maka kita cari sesuatu yang mudah. Misalnya katakanlah untuk kayu ini pun kita buat papan, bukan balok. Papan itu berarti dia lebih ringan, lebih mudah dibawa. Kalau balok harus yang bawa tukang yang kuat begitu ya. Tapi papan ini bisa dibawa bahkan oleh 2 orang, anak remaja pun bisa begitu. Jadi semua dilibatkan, terlibat di dalam proses. Karena harapannya dengan keterlibatan di dalam proses mereka akan punya rasa memiliki terhadap apa yang sudah dibuat begitu. Nah ini rasanya ini universal bisa diterapkan. Memang antara satu budaya dengan budaya yang lain akan berbeda pendekatannya. Tapi pada prinsipnya keterlibatan masyarakat ini harapannya akan selalu bisa direplikasi dimanapun. Ya. Untuk Indonesia tuh punya kultur gotong royong ya Bu. Iya. Kalau untuk Aceh kemarin pasti juga awal-awal trust itu akan menjadi sesuatu yang sangat challenging ya Bu ya, dan mungkin dimanapun ya. Iya. Karena biasanya kita akan melihat dulu kira-kira yang mana nih, istilahnya apa, sesepuhnya mungkin. Karena kadang-kadang leadernya kan tidak harus Pak RT, Pak RW begitu ya. Nah kalau di sana Pak Kecik begitu. Jadi dengan Pak Kecik kita dulu pendekatannya kan dengan Pak Kecik dulu. Kemudian kita tanyakan kira-kira rumah warga yang mana nih yang akan berdampak, yang kalau kita bangunkan itu akan berdampak begitu. Nah maka kita akan memilih
Itu dulu begitu ya untuk rumah yang pertama. Karena apa? Lokasinya misalnya semua orang lewat. Nah, jadi kan warga jadi tertarik. Jadi ketika itu dibangun tuh warga yang naik motor itu dia berhenti lihat, kemudian oh ya kurang lebih dia mengatakan oh ya bisa ya kayak begini gitu. Jadi apa istilahnya, kita memilih lokasi yang strategis supaya itu segera berdampak, karena itu ya snowball proses ya, mulai dari yang kecil lama-lama nanti akan makin besar harapannya begitu. Tapi memang benar sih tadi entah Pak Haji atau maupun Bu Nares, saya menggarisbawahi sebenarnya respon kebencanaan itu tidak hanya hadir secara fisik hanya di lapangan gitu ya, tapi memang tadi pendekatan ke masyarakat itu juga butuh emosional juga di situ ya, yang sampai bisa mengena ke masyarakat. Tapi mungkin untuk Pak Haji dan juga Bu Nares, apa harapan terbesar dari Bapak dan Ibu berdua nih? Mungkin kalau Pak Haji ke teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang di lokasi KKN, kalau Bu Nares mungkin untuk tim tangguh beserta masyarakatnya itu akan seperti apa sih harapan besarnya? Mungkin Pak Haji dulu. Ya, harapan besar kami untuk adik-adik yang ada di lapangan. Tentu ini kesempatan belajar ya, kesempatan menempa diri untuk melihat bagaimana potensi kita dan apa yang bisa kita kontribusikan. Pengalaman-pengalaman kebencanaan dari dulu tsunami sampai kepada yang sampai kita terakhir ini adalah kalau di Jogja ketika erupsi Merapi, kita mendampingi sampai sekarang ya, kita masih mendampingi di Huntap ya, Ya, di Huntap Cangkringan. ini Cangkringan kita masih mendampingi juga untuk UMKM dan lain-lainnya. Nah tentu banyak hal yang bisa kita belajar dari masyarakat, menyatu dengan masyarakat, bergerak bersama masyarakat itu menjadi kata kuncinya. Dan beberapa hal yang perlu kita garis bawahi adalah adaptif itu yang luar biasa nih. Dan bagaimana nanti ke depan kita akan memandang bencana ini, karena hampir tiap hari kita kan BMKG bilang ada gempa. Iya. Benar-benar. Itu. Betul. Kemudian nanti tiba-tiba kekeringan, tiba-tiba ada air. Kita penuh dengan itu semua. Erupsi kemarin Merapi katanya batu-batu gitu kan. Dan itu terus saja terjadi. Artinya meskipun kita ada di dalam profesi-profesi yang nanti akan baru kita geluti, tentu bagaimana menghadapi itu semua dalam profesi kita nantinya. Itu harapan kami. Oke, kalau Bu Nares? Ya, untuk tim tangguh ini karena kita ya berkaitan dengan kebencanaan begitu. Kita tidak selalu saja tidak mengharapkan ada bencana kan begitu. Tetapi post disaster pasca bencana itu kita harus selalu siap, kemudian cepat. Kecepatan ini juga menjadi salah satu hal, tetapi kita harus tetap rasional karena bagaimanapun ya kita harus selalu mengembangkan ilmunya begitu ya, ilmu masing-masing begitu supaya kita tetap bisa bergerak dengan cepat dan rasional dan tepat dan harus kasuistik begitu. Jadi semua tuh jangan disamakan, tapi case by case itu akan sangat berbeda satu daerah dengan daerah yang lain gitu. Amin, harapan kita juga ya, aku sih terutama, semoga cita-cita Huntara sebelum puasa tadi. 100 Huntara itu ya, tadi bisa tercapai. Apalagi dapat dukungan dari teman-teman mahasiswa KKN. Iya, dan semoga kan? teman-teman mahasiswa bisa disambut dengan bahagia, pulang juga dengan sehat ya semuanya. Betul, amin. Kayaknya next kita harus undang teman-teman Iya, mahasiswa. kayaknya teman-teman mahasiswa yang KKN boleh mungkin kalau yang nonton podcast ini besok datang ke UGM Podcast ya. Gitu. Kita bisa lihat testimoninya seperti apa di sana ya. Betul. Dan sekaligus DPKM juga tim tangguh bencana itu menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia juga ya bahwa Universitas Gadjah Mada itu hadir gitu, menunjukkan bagaimana kita hadir membangun sistem respon berbasis pengetahuan, kolaborasi dan juga keberlanjutan. Betul sekali. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kehadiran untuk tanggap bencana itu tidak hanya melulu soal fisik kita datang gitu ya, tapi juga memberikan dukungan emosional, pengetahuan juga itu salah satunya juga yang menjadi tonggak utama keberhasilan dari tanggap bencana itu tadi ya. Yes. Kawan UGM, terima kasih sekali untuk yang sudah menyaksikan UGM Podcast di episode hari ini. Terima kasih juga untuk Dr. Haji, terima kasih juga untuk Bu Nares sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Dan untuk kawan UGM semuanya yang sudah menyaksikan podcast di episode ini, jangan lupa untuk di-share di seluruh platform media sosial kalian supaya kita tetap semangat untuk produksi podcast selanjutnya. Yes, jangan lupa like, jangan lupa juga komen, jangan lupa subscribe untuk kita bisa lebih semangat lagi juga dalam memproduksi konten-konten yang lainnya ya. Dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Salam UGM. Kita jumpa lagi di UGM Podcast.